Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, alhamdulillah kita dipertemukan lagi pada pertemuan kali ini. Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah kalau begitu. Untuk memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama. Ya, ketua kelas silahkan memimpin doa. Lanjut, untuk ketertiban pembelajaran kita, alangkah lebih baiknya jika anak-anak sekalian mengecek di laci dan di bawah mejanya. Jika ada sampah yang berserakan, mohon dibuang terlebih dahulu, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Oke, ya kalau begitu ibu akan mengecek kehadiran anak-anak sekalian. Tolong didengar baik-baik namanya. Andi Musdalifah, Andi Umul, Andi Mutmainnah. Oke, semuanya hadir ya. Baik, kalau begitu kita langsung saja masuk ke materi. Perhatikan slide pertama. Pengertian sosiologi. Ada yang tahu apa itu sosiologi? Ya, silahkan. Ya, betul sekali. Ibu akan menjelaskan sedikit ya. Secara etimologi, sosiologi berasal dari bahasa Latin, yaitu socius yang artinya teman, dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi, arti kata sosiologi menurut ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Menurut Auguste Comte, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan kemasyarakatan umum yang merupakan hasil terakhir perkembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, sosiologi juga didasarkan pada kemajuan-kemajuan yang telah dicapai oleh ilmu pengetahuan yang dibentuk berdasarkan observasi dan hasilnya disusun secara ilmiah. Menurut Emil Durkheim, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang fakta sosial dan bukanlah fakta individual. Yang kedua ada menurut Herbert Spencer. Sosiologi adalah penyelidikan tentang susunan-susunan dan proses-proses kehidupan sosial. Dan yang ketiga ada Auguste Comte. Menurut Auguste Comte, sosiologi adalah ilmu positif tentang masyarakat. Ya, kita pindah ke slide ketiga. Di sini kita akan membahas sejarah perkembangan sosiologi. Sosiologi mulai berkembang sejak akhir abad ke-9 melalui suatu proses panjang dalam sejarah perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan. Hal ini diawali oleh kemajuan pesat di bidang studi ilmu pengetahuan alam. Seorang ilmuwan bahkan menyadarkan dunia ilmu pengetahuan bahwa prinsip-prinsip yang digunakan oleh ahli ilmu pengetahuan alam juga dapat dipergunakan melalui ilmu pengetahuan sosial. Pandangan tersebut menarik perhatian para ilmuwan untuk mengkajinya. Sebenarnya pemikiran Bacon ini dan ilmuwan-ilmuwan sosiologi ini seperti Francis Auguste Comte diilhami pendapat Aristoteles sebelum abad Masehi bahwa manusia adalah zoon politikon atau makhluk bermasyarakat. Baiklah, sampai di sini apakah anak-anak semua sudah ada gambaran tentang sejarah perkembangan sosiologi? Ya, baiklah kalau begitu. Sekarang kita melangkah ke slide keempat, yaitu tokoh sosiologi dan pemikirannya. Yang pertama lagi-lagi Auguste Comte. Tokoh yang pertama kali menggunakan kata sosiologi ini adalah suatu filsuf Prancis yang bernama Auguste Comte, yang tidak lain adalah bapak sosiologi itu sendiri. Kata sosiologi itu sendiri lahir pada tahun 1939 setelah Comte membagi dua kata, yaitu socius dan logos. Seperti yang ibu jelaskan tadi, socius itu artinya masyarakat dan logos artinya ilmu pengetahuan. Jadi sosiologi artinya berbicara mengenai kawan atau ilmu tentang masyarakat. Sejak saat itu Comte dikenal sebagai bapak sosiologi. Yang kedua ada Emil Durkheim tentang fakta sosial. Menurut Emil Durkheim, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari apa yang dinamakan fakta sosial. Fakta sosial itu sendiri adalah dapat diartikan sebagai cara bertindak, berpikir, dan berperasaan
yang berada dari luar individu dan mempunyai kekuatan yang memaksa untuk mengendalikannya. Yang ketiga ada Max Weber dengan teorinya yaitu tindakan sosial. Menurut Weber, tindakan sosial adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan mempertimbangkan dengan perilaku orang lain, sedangkan perilaku manusia yang hanya mempunyai makna yang subjektif bagi pelakunya sendiri hanyalah sebuah tindakan semata, bukan tindakan sosial. Ya, selanjutnya ada Herbert Spencer. Dalam bukunya yang berjudul The Principles of Sociology, Herbert mengartikan sosiologi secara sistematis. Spencer mengajarkan bahwa objek sosiologi adalah pokok keluarga, politik, agama, dan pengendalian sosial dan industri. Sedangkan objek tambahannya adalah asosiasi, masyarakat, pembagian kerja, pelapisan sosial, sosiologi, dan ilmu pengetahuan serta penelitian terhadap kesenian dan keindahan. Ya, slide selanjutnya ada ciri dan hakikat sosiologi. Di sini cirinya terbagi menjadi 4. Yang pertama ada empiris, artinya ilmu pengetahuan tersebut didasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan akal sehat serta hasilnya tidak bersifat spekulatif. Yang kedua ada teoritis, yang artinya suatu ilmu pengetahuan yang selalu berusaha untuk menyusun abstraksi dari hasil-hasil pengamatan. Yang ketiga ada kumulatif. Kumulatif dapat diartikan di atas susunan atas dari teori-teori sosiologi yang sudah ada atau memperbaiki, memperluas, serta memperkuat teori yang lama. Yang keempat ada non-etis, yang artinya pembahasan suatu masalah tidak mempersoalbaikan atau buruk masalah tersebut, tetapi lebih bertujuan untuk menjelaskan masalah tersebut secara mendalam. Sampai di sini ada yang ingin dipertanyakan? Ya, kalau tidak ada, Ibu akan memberikan contoh dan kesimpulan tentang materi kita pada hari ini. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk individual dan makhluk sosial. Ya. Istilah sosiologi pertama kali digunakan oleh Auguste Comte pada tahun 1998 sampai 1957. Comte mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu tentang gejala sosial yang tunduk pada hukum alam dan tidak berubah-ubah. Objek kajian sosiologi adalah masyarakat yang berfokus pada hubungan antar manusia dan proses yang terjadi dalam hubungan tersebut. Pokok bahasan sosiologi menurut beberapa tokoh antara lain ada fakta sosial menurut Emile Durkheim, tindakan sosial oleh Max Weber, khayalan sosiologi oleh Wirt Mills, dan pengungkapan realitas sosial oleh Peter Iberger. Ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan adalah bahwa sosiologi bersifat empiris, teoritis, dan kumulatif, serta non-etis. Baiklah, itulah tadi kesimpulan dari Ibu mengenai materi yang telah Ibu jelaskan tadi. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, baiklah, jika tidak ada, karena waktu juga sudah menunjukkan kita sudah berada di penghujung pertemuan, Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak sekalian. Mohon dibuka buku paketnya halaman 25. Di situ ada tugas mengenai materi kita pada hari ini. Ibu akan menagih tugas ini di pertemuan selanjutnya atau di minggu depan. Dikerjakan ya anak-anak. Oke, terima kasih. Untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian anak-anak sekalian, dan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.